Yeay, kita berada di Wijaya Toyota Pamanukan, jauh-jauh dari Bandung karena kita diundang oleh Wijaya Toyota Pamanukan Subang untuk melihat secara langsung race Toyota Race SUV paling kecil yang dipunyai oleh Toyota di Indonesia. Kalau di luar negeri kan banyak ya yang lebih kecil lagi daripada Toyota Race. Tapi kebetulan di Indonesia yang paling kecil yaitu Toyota Race. Dan kita tidak hanya melihat saja, tapi kita bisa men-test drive yang namanya Toyota Race. Yes! Sekarang kita lihat langsung yang namanya Toyota Race. Yuk! Nah, ini dia yang ngundang. Namanya Pak Fahmi. Om, lagi ngapain Om? Lagi lihat anak-anak produk baru nih. Namanya? Ini Toyota Race. Gila, kayaknya seneng banget nih Pak Fahmi. Wah, luar biasa, luar biasa. Pak Fahmi ini adalah kepala cabangnya dari Wijaya Toyota Pamanukan. Dan ini baru datang banget mobilnya. Om, ini tipe yang apa nih? Ini tipe yang GR 1000 cc 1000 cc? race ya. Tapi belum TSS yang ini ya? Dan indenya bisa sampai 4-5 bulan. 4-5 bulan sekarang? Untuk yang tipe TSS. Berarti ini bakal laku keras ya Om ya? Luar biasa. Race ini didatangkan ke Indonesia ini di segmen apa sih Om? Aku masih bingung. Nah, kalau ditanya segmen sih kita bicara produknya untuk line up-nya Toyota sendiri ya. SUV-nya di Toyota sendiri terbagi ada yang high compact sama low. Nah, ini? Kalau di Race ini di SUV low. SUV low, berarti di bawahnya Ras sebetulnya? Ya, Ras ada satu lagi. Ras itu dia SUV medium. Medium, di atasnya Fortuner? Di atasnya High Fortuner. Di tengah-tengahnya lagi itu ada High Compact namanya. Itu yang Cross, Toyota Cross sama Toyota Corolla Cross. Om, gimana nih Om? Saya boleh review nggak Om? Boleh. Asik, boleh test drive nggak? Boleh, nanti kita test drive ya. Kita test drive, kita cobain nih. Ya, bareng kita bareng. Kita cobain. Toyota Race-nya seperti apa. Kebetulan di rumah ada Toyota Race, jadi saya bisa ngebandingin langsung. Oke, itu lebih bagus. Karena akan dari di interiornya sama performanya juga membedakan. Kalau udah ngerasain, beda banget Race dan Race ya. Toyota Race. Race and Race. Lucu ya namanya ya. Om, boleh review dulu ya? Oke. Asik. Makasih Om. Ya, thank you. Toyota Race akhirnya masuk ke Indonesia, dan di Jepang sana mobil ini adalah mempunyai peringkat kedua terlaris gitu ya. Nah, kenapa laris? Karena dia dimasukkan fitur-fitur yang kalau di Indonesia itu yang harganya 500 jutaan ke atas dimasukkan ke dalam sebuah SUV yang compact ini. Nah, variannya itu ada 3. Ada tipe G, tipe GR biasa Sport gitu ya, dan GR Sport dengan TSS. Nah, itu bisa dipilih lah sesuai dengan budgetnya. Kalau nggak ada TSS, bisa milih yang non TSS. Kalau yang pengen agak-agak OM-OM-an, bisa pilih yang tipe G-nya saja. Nah, sementara ini hanya masuk yang mesin 1000 cc dengan turbo. Nanti di semester kedua bisa masuk yang tipe 1200 cc 3 silinder juga. Dua-duanya tuh 3 silinder. Nah, dari desainnya, kita bahas desainnya sekarang ya. Dari desainnya, Toyota Race ini dia mempunyai tipe-tipe SUV yang kecil, compact, tapi maco. Kalau diibaratkan artis di Indonesia itu seperti Fauzi Badila. Badannya kecil, tapi dia mempunyai badan yang six pack gitu ya. Airbag kalau ini, jangan ditanya lagi. Nah, desainnya itu kecil gitu ya. Kalau di foto-foto itu kan kelihatan gede, tapi kalau dilihat aslinya ini compact sekali dan terkesan lincah, seperti desainnya TNGA gitu ya. Di Toyota kan itu ada agility gitu ya, ada stability dan visibility. Nah, gitu ya. Ya udah masuklah ini konsepnya. Nanti fitur TSS-nya akan saya jelaskan. Headlamp-nya dia udah full LED, sampai alisnya untuk lampu sorenya juga LED, dan juga di bawahnya ada fog lamp. Nah, fog lamp-nya juga ada 2 tipe. Yang TSS itu udah LED, sedangkan yang non TSS
itu masih halogen biasa. Ada DRL-nya juga. Untuk grillnya dia trapezoidal, gede banget. Dan juga untuk yang tipe GR Sport dia disematkan dengan aerokit seperti ini. Ada underguard sini, jadi sporty banget. Dan juga ini saya lihat biasanya yang fitur-fitur chrome gitu ya hadir di mobil Toyota, tapi ini nggak ada. Chrome cuma di lambang Toyotanya aja. Dari bagian sampingnya Toyota Race, lihat deh, ini kompak sekali, hanya 4 meter saja, lebarnya 1,7 dan tingginya 1,6 meter. Ground clearance-nya 200 mm, cukup tinggi, seperti Avanza. Jadi kalau di Indonesia itu udah pas banget lah ya. Terus juga dia mempunyai over fender yang minimalis. Depan, belakang, karena ini tipe GR Sport, jadi dia disematkan dengan itu apa namanya, tambahan daging di bawah. Nggak, aerokit dari Gazoo Racing gitu ya. Nah, Gazoo Racing itu kan biasanya kalau ada yang di depan kayak Toyota GR Supra itu biasanya high performance gitu ya, sampai suspensinya sampai mesinnya. Tapi kalau Toyota Race itu di belakang GR-nya, Toyota Race GR Sport, yang artinya cuman aerokitnya dan aksesorisnya gitu loh ceritanya. Dan di sini ada tulisan turbo. Over fendernya tidak terlalu gede tapi dikasih aksen di bawah sini, dan juga spionnya ini saya seperti kenal, seperti yang dipakai oleh Toyota Rush, Toyota Avanza, dan warna hitam menyesuaikan dengan two-tone-nya, karena di Toyota Race dia punya two-tone color seperti ini, atasnya hitam bawahnya silver gitu ya, yang atasnya hitam bawahnya ada kuning, tapi ada juga yang single tone, di atasnya menyesuaikan dengan warna bodi mobilnya. Terus juga ini dia yang agak aneh, di sini handle pintunya chrome sendiri, yang lainnya nggak ada chrome, di sini ada chrome. Tapi at least kita punya yang namanya keyless entry. Nah kan, lucu. Dan bukan sebuah tombol, ini sebuah touchscreen gitu. Keren di Toyota Race. Nah, di peleknya juga dia mempunyai single tone black color. Hanya full black saja untuk tipe yang tertinggi. Sedangkan tipe yang tengahnya, tipe G gitu ya, ini sudah dual tone, masih dual tone, sedangkan yang tipe 1200-nya itu pakai velg 16 silver warnanya. Itu bedanya. Dan dia punya profil 205/60 ring 17, sedangkan yang 1200-nya nanti bakal ada yang ring 16. Begitu. Dan di sini ada stikernya GR. Terus di sini juga nih talang airnya saya suka nih karena dia mengikuti lekuk dari bodi dan juga warnanya. Karena kalau misalnya pakai yang dual tone seperti ini, two tone gitu ya, talang air itu seperti menyambung sampai ke belakang. Padahal ini sebuah permainan warna two tone-nya. Keren. Di sini ada kaca kecil seperti tidak berguna. Tapi nggak apa-apa lah, at least dia menambah kecantikan dari Toyota Race. Dan juga di sini dari belakang ada lampu taillight-nya yang sampai ke bagian pinggir sebelah sini. Ada sedikit kotak di sini dan ini kayaknya lucu aja gitu kalau dikasihin side marker. Sekarang kita ke belakang. Nggak tahu kenapa ya, Toyota Race itu dari belakang saya suka banget karena dia punya karakter sendiri. Lihat deh, dia punya topi belakang, terus third backlight-nya dimasukkan ke sini dan bisa dilepas-lepas, nanti di zoom lah ya ke situ ya. Terus juga dia punya pinggir-pinggiran yang meneruskan dari topi belakangnya. Ini saya mengingatnya pada Toyota Rush karena Toyota Rush juga begini. Sayang ya, di Toyota Race itu nggak ada yang namanya rear defogger, tapi di Indonesia juga kurang begitu berguna lah ya. Jarang juga sih yang dipakai. Oke. Di sini juga ada rear wiper dan juga di sini lampunya memang semi LED karena lampu rem sama lampu sore itu udah LED, tapi lampu drifting ya, lampu sennya dia masih bohlam, dan juga lampu atretnya dia juga masih bohlam. Dan juga di sini ada aksen garnish yang menyatu dari lampu rem sampai ke sini. Terus juga ada Race GR Sport 50 years gitu ya, karena ini Toyota 50 tahun gitu ceritanya. Tapi ini kenapa tulisan turbonya nggak di belakang ya? Kok malah di pinggir? Bagusan di sini, Pak. Kalau race turbo gitu lebih keren ya kayaknya ya. 1.0 turbo gitu. Wih, keren. Nah, terus di sini ini pakai gaya-gaya square design gitu kata Toyota. Di sini square, di sini square, dan di bawahnya juga dikasih aerokit lagi dari GR, dan di bawahnya ada rear diffusernya. Nah, ini untungnya plat nomornya udah mengikuti gaya kita yang panjang-panjang. Ya, ditaruh di bawah, jadi ini bisa yang panjang sekali sampai segini juga nggak apa-apa sih kalau plat nomor. Terserah.
Ini bagus lah dikasihnya. Biasanya kan yang dikasih ngepas gitu ya Pak ya. Tapi ini dikasihnya panjang, ini bagus sih Toyota Race. Oke, di sini juga ada lampu mundur dan juga 2 sensor parkir di belakang. Ada reflektornya juga di belakang, atau kucing itu di belakang. Oke, kita lihat di bagian interiornya. Akhirnya kita masuk di Toyota Race. Dan ini sudah keyless entry ya, jadi kita nggak cuman ngantungin kuncinya aja. Kuncinya tuh lucu banget. Jadi untuk kuncinya dia pakai lambang Toyotanya, dan juga unlocknya itu pakai gambar kunci yang di unlock gitu ya. Udah simple, sesimpel itu untuk kunci Toyota Race. Terus juga di trim pintunya tuh ada apa aja? Ada power window biasa di keempat jendela, dan juga auto up, auto down di bagian drivernya saja. Ada ini juga electric mirror, ada retract juga yang bisa auto. Jadi kalau misalkan kita kunci itu bisa nilep sendiri. Dan juga di sini ada window lock seperti biasa. Dan di sini untuk dashboardnya semuanya materialnya sayangnya keras-keras gitu ya. Ini mungkin hampir sama kualitasnya dengan Toyota Rush atau kakak sepupunya mungkin. Nah itulah. Dan desainnya dia merupakan desain minimalis futuristik. Aduh, keren banget. Dan dia terinspirasi juga dari pesawat gitu katanya. Dan bisa terlihat di sini sih, kita bisa lihat di sini kayak pesawat banget. Di bagian speedometernya juga dia mirip-mirip seperti Lamborghini. Ya, mungkin versi yang agak pahenya mungkin. Udah panas banget ini di pamanukan, jadi kita langsung start saja mesinnya. Dan kita bisa lihat di speedometernya full digital dan ada animasinya ketika kita lihat dari speedonya. Ini pasang AC-nya, dan AC-nya sudah auto temperatur. Jadi kalau kita temperatur yang dimainin, maka kipasnya akan semakin besar sendiri. Nah, begitulah ceritanya. Dan di sini bisa kita lihat lagi engine start stopnya sudah di push gitu ya, button. Terus juga di sini di setirnya banyak tombol-tombol. Ini kan yang fitur atau Toyota Race-nya ini adalah yang non TSS. Jadi sayang banget kita nggak dapat lihat yang TSS-nya. Di setirnya sudah banyak tombol. Sebelah kanan adalah untuk audio, dan di sini ada tombol power. Ini powernya bukan untuk head unit, tapi untuk transmisi. Transmisinya CVT. CVT-nya bisa disimulasikan menjadi seperti manual. Ini keren banget. Oke, kita lihat juga di head unitnya dia floating design di sebelah sini, dan juga dia mempunyai gedenya tuh 9 inch. Ada USB, ada T-Link, tapi sayangnya nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay, itu nggak ada. Jadi kita harus pakai kabel masuk ke handphone. Terus juga di speedometernya ini kan sudah full digital ya, tadi udah dibahas. Tapi di sini digitalnya tuh bisa dirubah-rubah menjadi 4 speedometer yang tampilannya tuh berbeda gitu, mau yang versi analognya atau versi yang sedikit bapak-bapak. Yang kalau saya sih kan saya masih muda gitu ya, jadi saya senangnya yang begini nih. Dan di sini juga bisa terlihat ada temperatur luar 36 derajat gitu di luar, panas banget. Dan di sini ada apa lagi nih? Ada trip meter A, trip B, dan juga odometer udah. Terus di sini ada pengaturan macam-macam. Ada pengaturan kecerahan layar, waktu dan tanggal, ada desainnya tadi 4 desain yang berbeda, pengaturan layarnya seperti apa, ada lampu indikator eco, BBM-nya berapa kilometer, dan membuka tampilannya seperti apa. Di sini lumayan lengkap. Ada alarmnya mau apa aja nih. Ada jenis nada sinyal belok, satu cetak-cetuk atau yang keduanya ahu-ahu gitu, bisa dirubah-rubah. Terus juga ada yang namanya informasi hari, pengaturan kendaraan, seperti kunci pintunya mau kayak gimana, begitu kita masukin transmisinya ke D itu baru ngunci atau seperti apa, itu ada di sini semua. Terus juga wipernya mau seperti apa, intermittennya menyesuaikan dengan kendaraan kecepatannya, dan juga terkait persneling mundur. Jadi kita masukin ke R itu wiper belakangnya bisa nyala atau enggak, nah, gitulah, bisa disesuaikan. Sebetulnya ini fitur-fitur yang sudah ada dari dulu, cuman ini ditampilkan gitu supaya terlihat lebih baik. Begitulah. Nah, di bagian speedometer udah, di bagian tangkai-tangkainya di sini bisa terlihat ada auto lampnya juga ada. Di sini ada intermittennya, wiper sebelah kiri, terus juga di sini ada pedal shift. Nih, ada pedal shift di sebuah Toyota Race. Ada plus minus, tapi ini sebetulnya fiturnya kalau saya fitur pedal shift itu
dalam setahun mungkin saya operasikan 10 kali mungkin, karena saking jarangnya saya pakai fitur pedal shift. Tapi nggak apa-apa, dengan range harga segini ada pedal shift itu sangat keren. Terus di sini di center clusternya ada apa lagi nih? Ada power socket, ada USB port, tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada pattern seperti apa ini? Berlian ya. Ada diamond yang plastik juga sebelah sini. Terus juga transmisinya CVT, handbrake-nya masih di tangan, belum yang elektrik. Di sini ada armrest. Ini armrest atau tutup, Pak? Oh iya benar. Ini tutup box. Ya, tutup box. Tapi ini kelihatannya kayak yang kecil kan? Ya, tapi kalau kita nyetir, ini jadi armrest juga masih cukup oke. Lihat deh, karena dia sejajar dengan trim pintu yang ada di sebelah kanan kita. Posisi menyetirnya ada tilt steering, belum teleskopik. Memang kalau pernah nyetir Toyota Rush, itu rasanya mirip seperti Toyota Rush yang kita tuh agak sulit untuk mencari ergonomis kita sendiri untuk menyetir. Ngerti nggak sih? Ya gitulah rasanya. Tapi at least dia joknya empuk dan dia benar-benar seperti dipeluk karena dia modelnya adalah bucket seat dengan motif-motif yang keren. Di tengah itu ada stripnya, ada jahitannya, di sebelah pinggir-pinggirnya itu kulit, tapi yang tipe G dia masih fabric, tapi di tengahnya dia masih fabric dengan motif-motif apa nih? Y atau gitulah. Ya itulah. Jadi bisa dilihat di situ. Untuk tipe non TSS dia hanya non TSS sampai G itu hanya dual airbag, dan airbagnya tuh kayak nggak di expose bener-bener gitu, biasanya dapat tonjolan. Kalau ini enggak, cuma dual airbag. Tapi yang tipe GR Sport with TSS dia ada 6 airbag. Itu dia. Nah, di sini juga ada sunshade dengan mirror, di driver juga ada mirrornya, di atas lampunya masih model apa namanya? Nah, gitu ya, masih di halogen. Kuning-kuning, di belakangnya juga kuning, tapi at least dia pencet juga. Dan ini ada yang unik karena seat belt di belakang bisa dipantau, mau yang di tengah, kiri, kanan. Kalau belum pakai seat belt itu bisa kelihatan di sini. Terus di sini masih model mirror yang night and day. Ini fitur yang nggak begitu berguna sih sebetulnya, cuman ini saya senang banget karena di cuaca panas kayak gini ada cup holder yang langsung ke sini. Nah, kalau yang panas-panas simpannya di mana? Ya di sini aja, ini kan bisa ditutup ya. Nah, dah, jadi tetap panas juga kan. Solusi terselesaikan. Nah, di bagian belakang tuh sebetulnya kita nggak begitu gimana gitu ya. Cuman saya mendapatkan titik ergonomisnya gitu ya. Paha tersangga dengan baik, sandarannya memang tidak terlalu tegak tapi tidak terlalu rebah juga, jadi cukup pas. Untuk perjalanan jauh juga masih oke sepertinya. Dan ini joknya empuk. Depan-depannya ini udah pakai leather juga, jadi kalau misalnya kena kaki itu gampang dibersihkan. Dan juga di sini ada outlet USB, cuman 1, kenapa nggak 2? Atau misalnya kan dikasih power socket juga, ini kayaknya lebih baik jadi bisa dibagi-bagi gitu ya. Ini kan cuma dikasih USB aja. Nah, di sini juga ada pocket lagi, nggak ada armrest, tapi dia dikasih 3 headrest, yang artinya dia bisa menampung 3 orang dewasa di belakang. Ada gundukan tapi di tengahnya. Apakah nyaman di tengah? Masih oke nih. Nah, biasanya kalau di tengah itu kan ada gundukan lagi di joknya, jadi kita serasa paling tinggi banget di belakang, tapi ini enggak. Headroomnya masih oke, dan ini masih dikasih headrest, masih manusiawi, dan juga ini masih dikasih 3-point seat belt. Jadi keren lah. Ini duduknya masih nyaman sih. Perjalanan jauh ya, ini nggak bisa direbahin lagi sih. Coba, nggak bisa. Dah, ini cukup segini aja. Jadi kalau tidur tuh gini. Ini masih oke lah, masih oke. Nah, udah. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, tadi tuh saya berjanji untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di Toyota Race. Daripada salah, saya mending buka ini aja. Nah, di sini tuh ada, ini dijelasin ya sama saya ya. Safety feature-nya ada RCTA atau Rear Collision Traffic Alert, yang kalau kita mundur ada mobil nggak kelihatan sama kita bakal ngerem sendiri. Jadi ngeremnya diambil alih sama si mobilnya, keren. Terus juga ada 6 airbag untuk tipe yang TSS.
Nah, terus juga ada Vehicle Stability Control, itu udah mulai lumrah di sebuah mobil gitu ya di masa kini, dan juga ada Hill Start Assist udah biasa. Nah, ini juga ini yang namanya Safety Sense, itu ada 5 sebetulnya. Nah, di sini ada Lane Departure Assist. Jadi kalau kita di jalan tol ada yang garis-garis tuh di bawah di jalan tuh. Kalau kita keluar melewati itu, maka mobil bisa mengambil alih setirnya, bisa dibalikin lagi ke jalan yang normal. Kalau kita ketiduran gitu bisa balik lagi mobilnya, keren ya. Terus juga di sini ada pedal miss operation control, yang artinya kalau kita lagi parkir di depan tembok terus gas sengaja nginjek gas, bukan nginjek ya, nginjek gas, itu mobilnya nggak akan nabrak tembok karena dia akan ngerem sendiri. Nah, terus juga ada pre-collision system. Kalau di depan kita itu ada mobil terlalu dekat, kalau kita nggak ngerem, mobilnya akan ngerem sendiri, keren. Terus juga ada adaptive cruise control, karena di sini sudah disiapkan dengan radar. Jadi kalau kita pakai cruise control yang biasa itu kan harus direm ya kalau udah dekat sama yang depan. Tapi kalau yang ini adaptive cruise control artinya kita remnya sendiri otomatis, terus ngegasnya juga otomatis. Kalau mobilnya ngejauhin ikut ngegas, tapi kalau misalnya ngerem mobil di depan kita itu ikutan ngerem. Itu di bawah 300 juta, itu keren sekali. Terus di bawah satu lagi ada front departure alert, yang artinya kalau kita lagi di lampu merah mobil depannya udah maju, itu mobilnya ngasih tahu, di depan sudah maju. Nah, kita langsung maju. Gitulah yang namanya Toyota Safety Sensor. Ini sudah ada di Toyota Race yang harganya di bawah 300 juta. It's amazing. Di luar dari fiturnya, Toyota yang sekarang itu di Toyota Race juga ada, sudah berteknologi, bukan berteknologi ya, sudah mempunyai pakem TNGA, Toyota New Global Architecture, yang artinya dia mempunyai agility, yang mobilnya tuh harus mempunyai kegesitan gitu ya, jadi gesit segala medan. Terus juga ada visibility, yang artinya kita mempunyai visibilitas yang harus luas dari depan sampai belakang, dan juga namanya tuh ada stability. Nah, mobilnya tuh harus stabil di kecepatan tinggi walaupun mobilnya tuh sekecil apapun gitu. Kayak ini kan Toyota Race kan kecil ya, tapi harus stabil di kecepatan tinggi. Begitu loh. Nah, bagasinya tuh bisa dibuka dari sini, dan di sini ada tombol, jadi bukan handle lagi. Udah keren. Oke, bagasinya tuh tergolong gede, tapi ini kalau ternyata dilihat gitu, ini kayak yang dangkal banget. Tapi bentar, kalau masih kurang tinggi, ini separatornya masih bisa dilepas, dan separatornya itu bukan yang tipe hard gitu ya. Ini bisa dipakai trampolin sama laba-laba gitu. Nah, di sini, nah ini bisa dilepas-lepas seperti ini, dan ini sangat fleksibel. Dan ini kita majuin di mana ya nih? Sini aja dulu. Ya, titip dulu ya sini. Nah, sini dulu. Nah, ini deh. Ini bisa dilihat nih. Tuh, ini kan dangkal banget ya, tapi ini bisa jeroin lagi. Jeroin itu apa ya? Bisa ke dalamin lagi, ngedelowoin lagi. Tuh, ke bawah deh. Dan kita bisa menghasilkan ruang bagasi yang dalam. Nah, dilihat lagi di bawahnya. Nah, ini ke atas lagi lah ya, biar bisa kelihatan gitu. Nah, di sini ada spare tire, tapi spare tire-nya keren. Ini pakai velg yang ori yang di luar, dan ini full size. Keren. Kalau masih kurang, ini bisa dikedepanin. Nah, depanin, dan kita bisa menghasilkan flat floor. Malah agak sedikit nanjak ke situ, tapi nggak apa-apa. Itu kalau nanjak gitu, jadi nggak akan ngegorolong ke depan si koper-kopernya. Keren. Ini mesinnya dipakai oleh Toyota Race 1000 cc 3 silinder turbo. Jadi sekilas ini mesinnya tuh persis seperti Ayla yang 3 silinder yang 1000 cc, tapi ternyata beda. Ini pakai kode 1KR VET, T-nya tuh turbo, sedangkan yang kalau Ayla itu kan 1KR DE gitu. Jadi berbeda, tuningan juga berbeda, juga pakai turbonya juga cukup berbeda. Dan ini mesinnya kelihatannya, ini ruang mesinnya gede, tapi mesinnya tuh kecil banget, sekitar segini lah. Nah, segitulah. Segini gini Pak, mesinnya Pak, pakai turbo, menghasilkan power sekitar 97 horsepower, dan torsinya adalah gede, 140 Nm. Avanza yang 1500 cc aja dia punya torsi sekitar 136 Nm. Ini padahal 1000 cc bisa mengalahkan dari torsinya Avanza yang 1500 cc. Coba bayangkan itu, saudara-saudara. Ini jadi pengen test drive Pak pakai ini Pak, diizinin nggak ya? Oh, udah pakai peredam lagi kan. Jadi ini memang tadi pas nyalain mesinnya, kita coba ya. Kuncinya di mana lagi? Di sini ya.
Suara mesinnya benar-benar 3 silinder banget. Seperti Ayla, tapi begitu dia bergasing ada suara gitu ya sedikit. Nah udahlah, nggak apa-apa, test drive aja nantilah. Udah ya Pak ya? Ya, tungguin aja. Kesimpulannya, jadi untuk Toyota Race, sebetulnya dari overall gitu ya, dari mesinnya, dari desainnya, dari fiturnya, saya cuman simple aja ngasih tahu ke kakak-kakak semua nih. Jadi Toyota Race dia membawa angin segar, that's it. Membawa angin segar di Toyota sendiri. SUV yang kecil di bawah 300 juta, tapi disematkan dengan fitur-fitur yang di mobil-mobil di atas 500 juta. Rasanya seperti Toyota Race. Nah, kalau misalnya penasaran, datang aja ke dealer Toyota terdekat atau ke Wijaya Toyota Pamanukan, karena di sini banyak banget promo yang menarik. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman di sini. Sekarang saya sudah bersama para kuncennya di Wijaya Toyota Pamanukan dan sekitaran Subang. Nah, di sini ada Kang Guntur Ari Wibowo. Nah, dan di sini ada Teteh Widya Srihastuti. Aduh, ini imut gitunya. Kang, saya mau tanya nih, harganya Toyota Race berapa dari tiap variannya nih? Siap Kang, boleh. Untuk Toyota Race sendiri sekarang yang sudah tersedia baru di 1000 cc ya, karena yang 1200 belum masuk. Nah untuk harga sendiri yang tipe terendahnya di tipe G itu di 225 jutaan di tipe manual, dan kalau misalkan memang mau matic tinggal tambah sekitar 14 jutaan aja. Dan kalau misalkan nanti ada tipe di atasnya tipe GR, itu selisihnya cuma 24 jutaan aja. Itu nanti dapatnya lebih sporty, lebih bagus lagi. Satu lagi Kang, ada tipe yang TSS-nya itu Paling atas ya, itu ya? tipe paling atas. Nah kalau misalkan tipe TSS itu range harganya yang paling tinggi itu di 271 jutaan. Two-tone ya? Yang two-tone color. Ah, sekalian, warnanya apa aja Teh? Nah, warnanya apa aja? Kalau untuk warna sih ada 2 varian ya. Ada yang one tone dan two tone color. Two-tone color. Iya, masing-masing kalau misalnya perbedaan untuk one tone dan two tone color itu selisihnya sekitar 2 jutaan Kang Ican. 2 juta. Iya. Yang paling mahal berarti yang two-tone ya? Yang paling mahal ya, betul. Two tone, Two-tone ya, lebih mahal gitu daripada Betul. yang single tone. Kalau garansinya dan promo-promonya gimana Teh? Kalau untuk garansinya sendiri, garansi mesin ya itu 3 tahun 3 atau 100.000 kilometer. 100.000. Dan untuk ada gratis spare part dan juga servisnya Kang. Itu selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Jadi selama 4 tahun saya kalau mau masuk ke bengkel atau servis itu gratis, saya nggak usah. Udah free banget. Udah free banget ya? Iya. Aduh. Cuma Enak tinggal isi banget. bensin doang. Isi bensin doang? Ya. Keren. Makanya kalau misalnya pengen beli Toyota ke Wijaya Toyota Pamanukan, apalagi kalau ada di daerah Subang di Jawa Barat, ke sini aja bertemu para kuncennya yang caem dan cantik begini. Huhui. Untuk itu saya Ican, Aspros Auto, Kang Guntur dan Teh Widya. itu pamit undur diri. Aspros Auto sign out. Bye bye. 5 orang ya? Di belakang kerasan takannya? Lumayan, torsinya cukup spontan lah. 90? Masa? Itu 5 orang ya? Tuh, ini udah 90 om. Torsinya gila. Ini jalannya pantura parah ya. Kita bisa 90 tuh bisa ke-handle dengan baik. Tuh kan, ini jalannya bergelombang bekas truk-truk yang ada, kita kebutin aja.